Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas materi integral, khusus integral parsial atau integral sebagian, ya. Nah, kapan kita gunakan integral parsial? Ketika integral substitusi tidak bisa lagi digunakan, ya. Seperti yang kamu tahu, kalau integral substitusi bisa digunakan ketika salah satu fungsinya merupakan kelipatan turunan dari fungsi yang lain. Jadi kalau tidak demikian, maka kita harus menggunakan integral parsial, gitu ya. Nah, jadi bagi kamu-kamu yang belum paham tentang integral substitusi, kami sarankan lihat deskripsi di bawah, di situ sudah kami sertakan linknya. Nah, jika itu sudah paham, maka kamu harus lanjut menonton integral parsial ini, ya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke materinya saja, ya. Kita perhatikan, nanti di sini ada penurunan rumus, gitu ya, penurunan rumus. Jadi rumus yang kita pakai nanti untuk integral parsial adalah rumus yang di bawah ini, gitu ya, rumus yang di bawah. Nah, di sini nanti ada catatan, ya. Kalau seandainya integral A dikali PX tambah Q pangkat N dx, nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya datangnya dari integral substitusi, gitu ya, integral substitusi. Nanti inilah membantu kita untuk mengerjakan integral parsial supaya lebih cepat, gitu ya. Oke, kita mulai membahas soal nomor 1. Nah, seperti yang kita katakan tadi, jika salah satu fungsi bukan merupakan kelipatan turunan dari fungsi yang lain, maka kita harus gunakan integral parsial. Sebagai contoh, kalau seandainya kita turunkan 4x, hasilnya 4, gitu ya, itu bukan merupakan kelipatan turunan dari 2x tambah 5 pangkat 3. Sebaliknya, kalau kita turunkan 2x tambah 5, itu kan hasilnya 2, bukan kelipatan turunan dari 4x. Maka disinilah kita gunakan integral parsial. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuk umum, ini kan rumusnya integral U dv. Pertanyaan bagi kamu pasti siapa U, siapa dv, gitu kan? Nah, nanti untuk U cari aja fungsi yang sederhana, gitu ya. Sebagai U cari fungsi yang sederhana, berarti dv yang lain. Jadi di sini bisa kita katakan ini kan perkalian dua buah fungsi, ya kan? Yang pertama 4x, ya. 4x dx lah, gitu ya. Satu lagi 2x tambah 5 pangkat 3. Mana yang paling sederhana? 4x atau 2x tambah 5 pangkat 3? Otomatis 4x. Maka inilah yang dimisalkan sebagai U. Nah, inilah yang kita misalkan sebagai dv, gitu ya. Oke, nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita masuk ke rumus. Maka nanti sebenarnya kita perlu mengintegralkan integral U dv, gitu ya. Itu sama dengan hasil di rumus tadi, berarti U dikali V dikurang integral V du. Oke. Nah, kita bawa dulu ke bawah. Kita kerjakan masing-masing. Yang pertama, sebagai U tadi itu kan sama dengan 4x dx, gitu ya. Sorry, bukan 4x dx ya, 4x saja, 4x. Oke, ini ya. Nah, kalau seandainya kita turunkan, berarti kita peroleh di sini du sama dengan 4 dx. Yang berikutnya, yang sebagai dv. dv itu kan 2x ditambah 5 pangkat 3 dx, gitu ya. Nah, inilah sebagai dv. Sorry, ini sebagai dv, harusnya kita buat di sini ya, dv. Oke, inilah dia sebagai dv. Nah, kalau di sini kan kita butuh V, berarti supaya dapat V, dv-nya harus kita integralkan. Berarti nanti kita integralkan kedua ruas, gitu ya. Kita integralkan kedua ruas, sehingga kita peroleh integral dari dv itu adalah kembali jadi V, gitu ya. Nah, integral yang seperti ini kalian bisa bandingkan ke rumus yang ini tadi. Oke. Nah, jadi nanti di sini hasilnya, nah, koefisiennya ini kan 1, ya. Berarti 1 kali 2x tambah 5 pangkatnya tambah 1, 4, dibagi, nah, di bawahnya pangkat tambah 1, 4, dikali turunan dari yang di dalam pangkat 2x tambah 5, turunannya kan 2, berarti kita letakkan di sini 2, gitu ya. Oke, maka kalau misalkan mau kita sederhanakan, berarti hasilnya 1/8 dikali 2x tambah 5 pangkat 4. Nah, sudah semua kebutuhan kita atau kebutuhan rumus ini diperoleh, jadi tinggal kita masukkan ke rumus di atas, gitu kan. Maka hasilnya sama dengan U dikali V. Sebagai U adalah 4x, berarti kita tulis di sini 4x, gitu ya. V-nya tadi ini kita kalikan, berarti dengan 1/8 dikali 2x ditambah 5 pangkat 4, ya, dikurang
dikurang integral dari V du. Sebagai V ini tadi ya kan 1/8 dikali 2x tambah 5 pangkat 4 dikali du-nya 4 dx. Oke, berarti bisa kita buat 4 dx. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selebihnya tinggal menyederhanakan dan mengintegralkan di bagian akhir ini. Ini kita sederhanakan dulu. Berarti 4 kali 1/8 itu jadi 1/2 gitu ya. 1/2x dikali 2x tambah 5 pangkat 4 dikurang. Nah, nanti yang seperti ini coba kita rapikan dulu gitu ya. Atau langsung aja. Ini sebenarnya kan 4 kali 1/8 itu kan 1/2. Berarti koefisiennya bisa kita katakan 1/2. Nah, mengintegralkan yang ini gunakan rumus yang di bawah tadi ya, yang sebagai catatan. Berarti nanti kita letakkan di sini 2x ditambah 5 di pangkat 5 ya, pangkatnya tambah 1 per yang di bawah 5 juga karena pangkatnya tambah 1 dikali turunan dari yang dipangkat yaitu 2. Nah, selesailah hasil pengintegralan. Nah, ujungnya kita letakkan tambah C ya. Tinggal menyederhanakan. Berarti sama dengan bisa kita buat 1/2x dikali 2x tambah 5 pangkat 4 dikurang. Nah, ini kan 10. Setengah dibagi 10 berarti 1/20 dikali 2x tambah 5 pangkat 5 ditambah C. Nah, sebenarnya jawaban seperti ini sudah benar, tapi ketika nanti pilihannya multiple choice, kamu harus menyederhanakan lagi dengan faktorisasi karena ada yang sama. Saya anggap cukup sampai di sini. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Ya, integral x dx per 2x tambah 3 pangkat 3. Coba perhatikan ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan integral dengan parsial, sebenarnya ada satu metode lagi yang lebih mudah atau lebih ringan daripada menggunakan rumus yang ini gitu ya. Nah, coba kita aplikasikan di soal nomor 2. Sebelumnya kita sederhanakan dulu bentuknya. Sebenarnya soalnya haruslah mirip ke bentuk umumnya ini tadi. Berarti bisa kita buat integral dari x. Nanti yang ini kita geser ke atas ya dengan sifat eksponen. Jadi 2x tambah 3 pangkat minus 3 dx. Oke, jadi sebenarnya inilah yang menjadi persoalan kita. Nah, nanti di sini harus kita gunakan atau lebih mudah menggunakan namanya DI method gitu ya. Oke, artinya DI metode differential integral ini kita gunakan dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, nanti di sini ada beberapa fungsi yang harus didiferensialkan, ada beberapa fungsi yang harus diintegralkan. Oke, kita buat bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya siapa yang harus didiferensialkan, siapa yang harus diintegralkan? Nah, sama clue-nya seperti tadi, yang didiferensialkan atau diturunkan carilah fungsi yang paling sederhana, ya. Nah, kita lihat di sini fungsi yang paling sederhana itu kan x daripada yang ini ya. Berarti kita letakkan di sini x. Nah, sisanya pasti harus diintegralkan. Berarti kita letakkan di sini 2x ditambah 3 pangkat minus 3. Nah, ini kita diferensialkan terus menerus sampai 0 gitu ya. Nah, batasnya harus sampai 0. Berarti yang pertama kita diferensialkan dulu x, menghasilkan 1. Sekali lagi kita diferensialkan, kita peroleh 0. Stop sampai di sini. Lalu ini juga harus diintegralkan sampai sejajar dengan 0 tadi gitu ya. Nah, berarti nanti ini kita integralkan, berarti diperoleh 2x tambah 3. Nah, pangkatnya tambah 1 minus 2 ya. Per minus 2, ini dari pangkat, dikali turunan yang di dalam pangkat. Turunan dari 2x tambah 3, nah itu kan 2. Atau kalau misalkan kita rapikan sebentar, ini pasti jadi minus 1/4 dikali 2x tambah 3 pangkat minus 2. Nah, supaya sejajar dengan ini, berarti kita harus integralkan sekali lagi. Nah, ini kita letakkan agak di bawah dulu ya, sedikit. Nah, berarti ini kita integralkan kembali, koefisiennya minus 1/4, berarti minus 1/4 dikali. Ini jadi 2x tambah 3 pangkat minus 1 ya, tambah 1 pangkatnya, dibagi, nah sama seperti tadi, minus 1 dari pangkat gitu ya, hasil integral, dikali turunan yang di dalam pangkat 2. Nah, kita rapikan sebentar. Di bawahnya kan minus 2, berarti minusnya bisa habis ya. Ini bisa habis gitu ya. Berarti 1/4 dibagi 2. Berarti ini sama dengan 1/8
kali 2X tambah 3 pangkat minus 1. Nah, metode berikutnya nanti ini kita kalikan ke bawah. Oke, kita kalikan ke bawah, ini juga kita kalikan ke bawah. Nah, ini kan nggak ada kawannya lagi, biar aja ya. Nah, dengan catatan nanti di sini positif, negatif bergantian ya. Awalnya positif dulu, lalu negatif. Kalau misalkan ada lagi nanti positif lagi, negatif lagi dan seterusnya. Maka nanti di sini bisa kita hasilkan sama dengan ya, sama dengan kita kalikan positif X dikali minus 1/4 dan seterusnya. Berarti bisa kita katakan minus 1/4 X gitu ya, langsung rapi ya. Minus 1/4 X dikali 2X. Sorry, ini 2X tambah 3 pangkat minus 2 ya. Lalu berikutnya negatif ya kan, negatif 1 dikali 1/8. Oh, negatif lagi ya. Negatif 1 dikali 1/8 jadi 1/8. Nanti di sini 2X tambah 3 pangkat minus 1. Nah, ujungnya kita letakkan tambah C ya. Kita letakkan tambah C. Nah, sebenarnya proses pengintegralan sudah selesai, tapi nanti kalau misalkan kamu mau menyederhanakan boleh disederhanakan lagi, karena ketika jawabannya nanti tidak ada di pilihan berganda, ini harus kamu sederhanakan lagi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini hasil dari integral min 1 sampai 0 dari fungsi yang diintegralkan gitu ya, yang bakal jadi apa, yang jadi integran gitu ya. Nah, lihat di sini ada batas bawah, ada batas atas. Berarti ini merupakan integral tentu yang harus dikerjakan dengan parsial gitu ya. Nah, sama seperti tadi, ini sebenarnya harus kita buat dulu ke dalam bentuk umumnya ya. Ke dalam bentuk umumnya berarti integral minus 1 sampai 0 ini pasti 24X. Nanti ini kita pindahkan ke atas menjadi 1 kurang X pangkat minus 3 dx. Oke, inilah yang harus kita integralkan gitu ya. Nah, sama seperti tadi kita gunakan saja DI method ya, metode integral diferensial. Maka nanti di sini kita buat tabel, ini diferensial, ini integral ya. Oke, yang harus didiferensialkan diturunkan berarti yang paling sederhana 24X gitu ya. Berarti kita letakkan di sini 24X. Yang harus diintegralkan berarti 1 kurang X pangkat minus 3. Nah, jalankan operasinya. Kita turunkan berarti hasilnya 24, lalu turunkan sekali lagi menghasilkan 0. Nah, yang ini kita integralkan berarti di sini kita buat 1 kurang X pangkatnya tambah 1 jadi minus 2 dibagi tambah 1 tadi pangkatnya jadi minus 2 dikali turunan yang di dalam ini minus 1 gitu ya. Kita sederhanakan dulu berarti kita peroleh min 2 kali min 1 itu 2, berarti jadi setengah kali 1 kurang X pangkat minus 2. Nah, kita integralkan sekali lagi, berarti koefisien ini kan 1/2 ya. 1/2 dikali 1 kurang X pangkatnya tambah 1 jadi minus 1 per. Nah, berarti di sini pangkatnya tadi minus 1 ya. Minus 1 dikali koefisien turunan dari yang di dalam itu minus 1. Maka di sini hasilnya 1/2 dibagi 1 tetap 1/2, tapi nanti di sini 1 kurang X pangkat minus 1. Oke, nah tinggal kita kalikan yang ini ke bawah, ini juga kalikan ke bawah ya, bawah dengan catatan ini positif, yang ini negatif bergantian. Maka nanti di sini kita hasilkan sama dengan gitu ya, integral, bukan integral ya, langsung sebagai hasil ya. Nah, berarti positif dikali 1/2 1 kurang X pangkat minus 2 berarti 24X kali 1/2 hasilnya 12X gitu ya. Dikali 1 kurang X pangkat minus 2 ya. Lalu ini negatif kali positif gitu ya. Berarti 24 kali 1/2 berarti dikurang 12 gitu ya. 12 1 kurang X pangkat minus 1. Nah, langsung di sini dibatasi, batasnya minus 1 sampai 0. Tinggal mensubstitusi batas sama dengan. Nah, kita substitusi dulu 0, berarti nanti di sini kalau kita ganti 0 ini ya, 0. Nah, berarti ini kan 0. Ya kan? 1 kurang 0, 1 pangkat sekian artinya ini 0. Sudah 0 ya. Oke, ini sudah 0. Ini kita substitusi 0, 1 dikurang 0 itu hasilnya 1 pangkat minus 1. 1 juga dikali minus 12 berarti 0
minus 12. Oke, itulah hasil substitusi dari batas atas. Dikurang substitusi batas bawah. Min 1 kita substitusi ke sini. 12 kali min 1. Berarti ini kan hasilnya minus 12. 1 dikurang minus 1. Berarti 2 pangkat minus 2. Seperempat gitu ya. Seperempat dikali minus 12. Berarti minus 3 ya. Minus 3, oke. Nah, substitusi batas bawah 1 kurang minus 1, 2 ya, pangkat minus 1 berarti 1/2 kali minus 12 berarti negatif 6 gitu ya, negatif 6. Oke, inilah hasilnya. Lalu kita operasikan lagi, berarti ini sama dengan minus 12 dikurang. Ini jadi minus 9, berarti jadi tambah 9. Hasilnya minus 3. Nah, itulah hasil integral dari yang nomor 3. Selanjutnya kita integralkan yang nomor 4 ya, yang nomor 4 sama seperti tadi, kita arahkan dulu dia ke bentuk umum. Berarti nanti di sini kita buatkan integral dari 0 sampai 1/2. Nanti di sini 48x ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat 1 kurang 2x. Kalau akar jadi pangkat setengah ya, pangkat setengah dx. Oke. Nah, gunakan yang tadi langsung ke di ya, di. Berarti nanti di sini kita letakkan yang paling sederhana itu 48 ya, 48x. Nah, yang ini yang harus kita integralkan 1 kurang 2x pangkat 1/2. Nah, kita turunkan ini hasilnya 48 ya. Sorry, ini ke bawah aja ya, sedikit 48. Nah, lalu ini kita turunkan lagi jadi 0 ya. Nah, ini kita integralkan. Berarti nanti kita buat di sini 1 kurang 2x pangkatnya tambah 1 berarti nanti jadi 3/2 per. Nah, pangkatnya kan 3/2 tadi setelah ditambah 1 dikali turunan yang di dalam. Turunan 1 kurang 2x itu hasilnya minus 2. Maka kalau kita sederhanakan jadi ini habis, ini pun habis, maka minus 3 ya. Berarti minus 1/3 dikali 1 kurang 2x pangkat 3/2. Sekali lagi kita integralkan hasilnya jadi minus 1/3 dikali 1 kurang 2x. Nah, pangkatnya ditambah 1 jadi 5/2 per. Nah, ini pangkatnya tetap 5/2 gitu ya, 5/2 dikali turunan yang di dalam pangkat atau yang ini ya, dalam pangkat ini kan minus 2. Oke, kita sederhanakan. Ini minusnya habis gitu ya, minusnya habis. Ini 2-nya pun habis, 2-nya habis. Berarti tinggal 1/3 dibagi 5. Hasilnya 1/15. Nanti di sini jadi 1 kurang 2x pangkat 5/2. Oke, setelah selesai maka kita tentukan hasilnya dengan catatan ini nanti kita kalikan ke sini ya. Oke, ini pun kita kalikan ke sini. Dengan di sini positif, negatif bergantian. Nah, berarti nanti di sini positif kali negatif berarti negatif gitu ya. Berarti 48x dikali 1/3. 48 dibagi 3 itu berapa ya? 16 gitu ya. Berarti di sini jadi 16x dikali 1 kurang 2x pangkat 3/2 ya. Sampai sini selesai. Lalu yang ini negatif kali positif berarti positif gitu ya, positif. Nah, 48 dikali 1/15 nanti kalau sederhanakan sama-sama kita bagi 3 berarti ini 16/5 gitu ya. 16/5 dikali 1 kurang 2x pangkat 5/2 dengan batas 0 sampai setengah. 0 sampai setengah sama dengan. Oke, kita masukkan batas atas dulu ya, batas atas dulu. Yang ini negatif ya. Ini tadi negatif kali positif negatif ya. Oke, ini negatif, silap. Oke, nah sekarang tinggal masukkan batas atas dulu. Nah, kalau seandainya kita masukkan batas atas yaitu setengah, coba kita masukkan. Ini setengahnya kita kalikan ke sini ya, 2 kali setengah 1 kurang 1 0, maka nanti ini semua 0 gitu ya ketika masuk batas atas. Ini juga demikian, 2 kali setengah 1 kurang 1 0, berarti nanti semuanya 0 ya. Nah, berarti 0 dikurang. Oke, dikurang kita substitusi batas bawahnya 0 ya. Berarti ini 0,
Ini juga 0. Loh, ini juga 0 gitu ya. 0 karena kurang dikurang gitu ya. Masuk ke 0 ya, masuk ke 0 jadi 0, 1 kurang 0, 1 pangkat 5 per 2 tetap 1 dikali 16 per 5. Ya, 16 per 5 dong. Ini 16 per 5. Oke, maka nanti di sini hasilnya adalah positif 16 per 5. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Namun jika ada kamu yang masih belum paham atau bingung, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video kami selanjutnya ya. Bye-bye.